warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru uji kinerja PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Nuristi Ningsih. Saya adalah seorang guru di MTS Nurul Jalal Kabupaten Tebo Jambi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 PPTK UI Imam Bonjol Padang. Dalam kesempatan ini saya akan mempraktekkan video pembelajaran saya di MTS Nurul Jalal Kabupaten Tebo Jambi kelas 7 yang berjudul Sholat Jamak dan Sholat Qasar. Demikian video pembelajaran saya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum pelajaran kita dimulai, Ibu akan cek kerapian dulu ya. Coba lihat di bawah bangku kalian, apakah masih ada sampah? Tidak. Kemudian coba rapikan jilbab yang belum rapi, mungkin brosnya ada yang lepas. Oke. Pakaian sudah rapi? Sudah. Peralatan? Sudah. LKS siap? Siap. Kalau sudah siap untuk belajar, silakan berdoa terlebih dahulu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'adahudal jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum, ya Rabb Musa wa Harun, ya Rabb Ibrahim, ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alaihim ajma'in. Akrimni bil fahmi warzuqni ilma wal hikmata wal ahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, tadi kita berdoa sudah selesai ya. Nah, semoga nanti apa yang kita pelajari, berkat doa yang kita baca, terbuka pintu hati kita untuk itu menerima pelajaran ini dengan dengan mudah. Sekarang untuk menanamkan rasa solidaritas kita, rasa cinta tanah air kita, marilah kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Disilakan untuk anak-anak berdiri, kita nyanyi bersama. Ibu kasih abah ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di
Anjani, Saya, Bu. Adena Elisia, Saya, Bu. Cinta Aulia Kansa, Saya, Bu. Diandra Amelia, Saya, Bu. Hafizah Mumtaza, Saya, Bu. Nur Arani, Saya, Bu. Nur Aisyah, Saya, Bu. Rahmadia Putri, Saya, Bu. Repida Aulia, Saya, Bu. Raudatul Jannah, Saya, Bu. Ritisya Ramadhani, Samin. Sarisa Epriani, Saya, Bu. Shirley Herlin Retil, Bu. Shirley Aulia, Hadir, Bu. Sopiana, Saya, Bu. Putri Septiani, Saya, Bu. Putri Wulandari, Saya, Bu. Zaira, Saya, Bu. Zaya Zalwa, Saya, Bu. Dwi Ardianti. Saya, Bu. Oke, berarti satu orang sakit ya. Ya, Bu. Materi kita hari ini adalah sholat jamak dan sholat Kasar. Sebelum kita masuk materi sholat jamak dan sholat kasar, di sini kan kita sudah mempelajari sholat 5 Waktu. Bukan hanya mempelajari sholat 5 waktu, tapi kita sudah mengerjakan sholat 5 Waktu. Sholat yang 4 rakaat apa saja? Zuhur, asar, isya. Zuhur, asar, dan Isya. 3 rakaat itu ada maghrib dan subuh. Nah, ada beberapa kondisi yang meringankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sholat jamak dan kasar. Nah, ini nanti diharapkan setelah mempelajari sholat jamak dan kasar ini, nah ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, mengikuti kegiatan pelajaran melalui peserta didik ini menunjukkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan keimanan kita dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan jamak dan kasar sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, melalui pembiasaan pada saat bepergian. Kemudian meyakini prinsip tatawur wal ibtikar, artinya ajaran Islam yang membentuk kepribadian yang kreatif dan inovatif melalui pengalaman sholat jamak dan sholat kasar. Nah, kemudian setelah mempelajari ini tujuan kita itu membedakan sholat jamak dan sholat kasar membedakan pengertian sholat jamak dan kasar dalam sholat fardu 5 waktu. Kalau di sini ada yang sudah bisa belum membedakan antara sholat jamak dan sholat kasar? Belum? Nah, ini setelah ini nanti ini tujuan kita ini mempelajari ini. Setelah kita mempelajari sholat jamak dan kasar ini, kita bisa membedakan antara sholat jamak dan sholat kasar. Kemudian menarik kesimpulan tentang hukum yang diperbolehkan antara jamak dan qasar dalam sholat fardu. Ketentuannya itu yang bagaimanakah yang diperbolehkan dalam jamak dan qasar. Kemudian menguraikan tata cara pelaksanaan jamak dan qasar, menentukan sholat fardu yang dapat dikasar secara bersamaan. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita setelah kita mempelajari tentang sholat jamak dan qasar. Jadi sebelum Ibu menjelaskan materi ini, kita lihat dulu videonya. Silakan disimak videonya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Sebelumnya kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang pengertian jamak dan qasar. Jamak berarti menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Ini dilakukan agar tidak merepotkan dalam perjalanan atau jika musafir atau dalam kondisi darurat. Sedangkan qasar berarti mempersingkat sholat yang memiliki 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini berlaku untuk sholat yang wajib 4 rakaat ya. Sampai dibaca juga ya.
perjalanan ke Masaki, tetapi pesawatnya akan berjalan. Masaki itu perjalanannya jamnya itu lebih kurang 80 sampai 90 km atau kalau yang kedua ini cepat sakit katanya. Yang kedua jadi rencana niat pertama itu harusnya niatkan sebelum atau pada sholat pertama atau lebih itu jamak akhir atau sebelum waktu sholat kedua habis itu jamak akhir. Yang ketiga tanpa sholat jamak akhir sholat pertama harus dilakukan. Misalnya kita akan berjamaah sholat subuh dan sholat asar tadi yang harus dilakukan di sholat subuh. Kemudian tanpa jeda lama. Artinya itu sholat kedua dilakukan langsung setelah sholat pertama, setelah salat terus kemudian setelah sholat yang kedua lagi. Kemudian dilakukan pada waktu yang benar. Jamak akhir itu dalam waktu sholat pertama dan jamak akhir itu pada sholat yang kedua. Misalnya kalau jamak akhir berarti kalau sholat subuh dan asar dilakukan pada sholat subuh, pada jamak akhir berarti dilakukan pada sholat asar. Nah ini adalah tata cara sholat jamak akhir. Pertama jamak akhir itu kalau jamak akhir itu bukan sholat di waktu pertama. Contoh misalnya itu adalah sholat subuh dan asar dilakukan di waktu subuh. Nah ini adalah yang pertama niat jamak akhir sebelum mulai sholat pertama. Contohnya saya niat sholat waktu subuh berjamaah dijamak dengan asar secara masalah karena Allah Taala. Yang kedua katakanlah sholat subuh boleh berjamaah jika di asar. Setelah salat langsung berdiri untuk sholat asar boleh juga berjamaah jika di asar. Tidak boleh ada jedakannya antara keduanya. Yang berikutnya tapi subuh dulu baru asar. Nah seperti itu. Berikutnya itu jamak akhir. Itu tadi menggabungkan dua sholat waktu kedua. Contohnya itu sholat subuh dan asar dilakukan di waktu asar. Maka angkanya itu sama seperti yang tadi. Tapi ini niatnya niat jamak akhir sejak waktu subuh masih ada. Niat bisa dalam arti contoh saya niat berjamaah sholat subuh dan asar secara masalah dilakukan di waktu asar karena Allah Taala. Saat waktu asar laksanakan sholat subuh terlebih dahulu. Boleh di asar berjamaah. Setelah itu langsung asar boleh asar berjamaah. Boleh diselingi istirahat tapi tidak terlalu lama. Sholat asar itu mempersingkat sholat. Hanya waktu untuk subuh, asar dan isya. Dan kalangannya itu pertama niat sholat asar. Contohnya saya niat waktu subuh dua rakaat karena syafaat dan Allah Taala. Laksanakan sholat berapa saja dan akan bacaan tetap sama seperti sholat biasa. Boleh dikerjakan sendiri atau berjamaah sesama musafir. Nah ini adalah perkara berkasar. Itu sama seperti sholat biasa. Yang pertama berhadas, hadas besar, hadas kecil, terkena najis, berbicara dengan sengaja, tertawa terbahak-bahak, makan atau minum menggunakan kiblat, ragu dan niat atau jumlah maaf tanpa kejelasan, membatalkan sholat tinggalkan sholat itu dengan sengaja. Ini sama seperti sholat yang biasa. Zaman masa-masa ini pertama mobilitas dan gaya hidup modern. Tidak bisa kita berdiri. Hidup di zaman sekarang itu kenapa orang sering mengalami bekerja jauh itu bisa karena tuntutan pekerjaan, ibadah dan lain-lain. Nah, jalan-jalan transportasi modern ini tentunya untuk perjalanan jauh dengan menggunakan transportasi modern yang ada di zaman saat ini misalnya kereta api, terus atau pesawat terbang, mungkin kapal pesiar misalnya. Kemudian cuaca ekstrim dan bencana alam yang menyebabkan orang mungkin terhambat perjalanannya. Kemudian kesadaran umat dan edukasi. Di zaman sekarang, fenomena zaman dan masa ini, semua orang bahkan banyak orang sudah mengetahui tentang pentingnya menjaga sholat ini dan ilmunya agar tidak meninggalkan sholatnya. Kemudian penyalahgunaan keringat. Jadi tentang sholat jamak dan sholat kasar ya. Nah, untuk kelanjutannya ini, setelah kalian mendengar video pembelajaran ini, kalian boleh berdiskusi dengan kawan sebelah kalian. Kira-kira hal apa saja yang ingin ditanyakan? Ada yang bertanya? Dari pemahaman ini? Ya, silakan. Ya. Perjalanan di Bengkulu boleh dijamak atau dikosor tidak Bu? Oke, silakan dulu. Pertanyaan teman kita tadi adalah perjalanan ke Bengkulu boleh dijamak dan dikosor tidak Bu? Dari video yang kalian tonton, ada yang bisa menjawab tidak? Saya Bu. Oke, silakan. Menurut saya perjalanan ke Bengkulu dihitung memakan waktu 1 jam. Saya masih ragu karena belum mencapai kilometer. Demikian yang penilai Bu. Oke, tepuk tangan dulu untuk yang menjawab. Ada pendapat lain tidak? Oke, jawaban kawan kalian tadi adalah menurutnya dari kabupaten kita ke kabupaten sebelah, kabupaten kita Tebo dan kabupaten sebelah, itu perjalanan kalau memakai waktu jam itu kira-kira perjalanan 1 jam perjalanan. Kalau dihitung dengan kilometer, dia masih ragu apakah ini sampai 80 sampai 90 km. Jadi intinya jawabannya itu tidak boleh dijamak atau dikasar. Kalau ke Bengkulu ini bisa jadi karena memang dia mencapai kilometernya itu lebih kurang 80 sampai 90 km. Mungkin ada lagi yang lain? Sekarang ibu nanya ya. Sudah paham materinya ini? Oke, untuk mengetes pemahaman kalian, coba apa tadi sholat jamak? Menghubungkan 2 salat dalam 1 waktu. Oke, kasih aplaus dulu. Apa sholat kasar? Memendekkan waktu salat. Oke, kasih aplaus dulu. Nah, jadi karena kalian sudah paham, ibu akan
tugas kalian per kelompok ini. Ibu akan kasih tugas nih, baris depan satu kelompok, baris dua satu kelompok, baris satu kelompok, dan satu kelompok. Nanti materi ini kalian diskusikan, kemudian kalian tampilkan ke depan. Sudah siap semua? Sudah. Oke, silahkan perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Oke, materi yang pertama silakan kelompok 1. Bisa dilakukan bersama jamak dan kasar atau sendiri-sendiri. Hanya jamak dan hanya kasar. Oke, aplaus dulu kelompok 1. Silakan materi yang kedua, kelompok 2. Kasar hanya boleh dalam perjalanan jauh. Menurut mayoritas ulama lebih dari 80 kurang 10 km. Jamak boleh karena safar atau karena kondisi tertentu. Misal, hujan deras, sakit atau kebutuhan mendesak. Oke, aplaus dulu. Silakan kelompok 3. Selama dalam perjalanan wajib selalu menjamak dan menghafal salat. Faktanya kasar itu sunnah maka sangat dianjurkan, bukan wajib. Jamak itu pilihan sesuai kebutuhan. Misal sulit berhenti untuk sholat pada waktunya. Oke, aplaus dulu. Silakan kelompok 4. Materi nomor 4. Setelah tiba di tempat tujuan masih boleh kasar terus. Jika dia tinggal lebih dari 4 hari, tidak boleh lagi kasar. Kalau tinggalnya kurang dari 4 hari, masih boleh kasar. Oke. Itu tadi jawaban dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Silakan kembali ke masing-masing. Jadi dari hasil diskusi kalian, Ibu sudah bisa menyimpulkan bahwa pemahaman kalian cukup bagus. Nah, sholat jamak dan qashar itu sama saja beda. Kalau jamak menggabungkan, kalau qashar memendekkan. Jamak dan qashar hanya boleh dilakukan saat perjalanan jauh, tidak. Karena boleh cuaca ekstrim, bencana alam itu boleh di qashar. Kemudian selama dalam perjalanan wajib menjamak sholat qashar, tidak wajib tapi sunnah muakkad. Tapi setelah di tempat tujuan masih boleh di qashar terus, tidak. Kalau minat itu lebih dari 40 hari jangan qashar lagi. Itu kesimpulan pelajaran kita pada hari ini.
Semoga apa yang kita akan pelajari hari ini akan mempermudah nanti ibadah kita nanti ketika dalam perjalanan. Anak-anakku sekalian, jangan lupa dibaca terlebih dahulu pelajaran kita yang berikutnya itu untuk minggu depan. Pelajaran kita pada hari ini cukup sekian dan terima kasih ya. Sampai ketemu di minggu depan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum